Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rian Dwi Puspita MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rizal Fauzi selaku pembimbing 2, dan tidak lupa juga yang terhormat kepada penguji 1 dan penguji 2 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Listiani dengan NIM 1806042. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Metode Struktur Analitik Sintetik atau SAS berbantuan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Pada penelitian ini yaitu terdapat latar belakang masalah. Yang pertama ada kondisi idealnya, yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang penting untuk perkembangan siswa di sekolah dasar, yakni sebagai sarana berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini merupakan proses kegiatan permulaan siswa untuk memulai pembelajaran, yaitu pada pembelajaran membaca maupun menulis. Kemudian kondisi saat ini pada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai membaca ialah kemampuan membaca di sekolah dasar, terutama pada kemampuan membaca permulaan siswa di sekolah dasar saat ini ialah masih cukup rendah. Dapat kita lihat dari indikator kemampuan membaca yang belum tercapai. Masih ada siswa yang belum dapat membedakan antara huruf, kata, maupun kalimat. Kemudian, solusi pada permasalahan membaca pada saat ini ialah dengan adanya media kartu huruf dikembangkan dengan sebuah metode struktur analitik sintetik atau SAS untuk menyesuaikan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada penelitian ini terdapat tujuan penelitiannya. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar menggunakan metode struktur analitik sintetik atau berbantuan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Kemudian yang kedua ialah ada kelayakannya. Pada kelayakan bahan ajar materi membaca menggunakan metode struktur analitik sintetik atau SAS berbantuan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa sekolah dasar kelas 1. Dan yang ketiga ada responnya, yaitu tujuannya respon siswa dan guru mengenai bahan ajar dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik atau SAS berbantuan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Dan tujuan penelitian yang terakhir ialah untuk peningkatan yaitu meningkatkan kemampuan membaca dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik dengan berbantuan media kartu huruf. Kemudian pada penelitian ini terdapat kajian teoritisnya, yaitu ada bahan ajar, ada metode struktur analitik sintetik, ada media kartu huruf, dan ada kemampuan membaca. Pada bahan ajar ini ialah merupakan sebuah perangkat informasi yang diungkapkan oleh beberapa peneliti, salah satunya ialah oleh Iskandar Wasid dan Sunendar pada tahun 2011, mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pada bahan ajar ini adalah guru diusahakan untuk membuat sebuah pembelajaran yang semenarik mungkin dengan adanya gambar ataupun tulisan-tulisan yang dapat membuat siswa menjadi ingin tahu dan membuat siswa lebih ingin belajar membaca atau belajar bahasa Indonesia. Pada metode struktur analitik sintetik SAS menurut Darmianti pada tahun 1997, yaitu mengungkapkan bahwa metode struktur analitik sintetik ini adalah sebuah metode yang memulai pembelajaran dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh, kemudian kalimat utuh dianalisis dan akhirnya dikembalikan pada bentuk semula. Jadi pada metode ini ialah guru dapat memberikan siswa games atau tebak-tebakan dalam sebuah huruf, kemudian huruf tersebut dapat siswa jadikan menjadi sebuah kata, kemudian dari sebuah kata menjadi sebuah kalimat yang utuh. Dan yang ketiga ialah media kartu huruf. Media kartu huruf ini menurut Angkowo pada tahun 2007 mengungkapkan juga bahwa media adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pesan sehingga dapat mengembangkan pikiran siswa, dapat meningkatkan semangat siswa, dan dapat mendorong kemampuan belajar siswa sehingga terjadinya proses belajar yang baik pada siswa. Dengan adanya media ini juga
siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti sebuah pembelajaran di kelas, karena siswa kelas 1 sekolah dasar ini masih sangat tidak bisa untuk menebak sebuah pembelajaran atau sebuah materi dengan tidak adanya sebuah media. Kemudian yang terakhir ada kemampuan membaca, yaitu kemampuan membaca dalam perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, atau yang dapat kita sebut sebagai ipteks, bahwa pada umumnya manusia tidak dapat lepas dari kegiatan membaca. Kemudian ada salah satu para ahli mengungkapkan, yaitu dari Sadono pada tahun 2014, mengungkapkan juga bahwa keterampilan membaca pada hakikatnya sangat perlu dimiliki oleh setiap orang, terlebih oleh para pembaca seperti misalnya guru, siswa, dan hal lainnya. Kemudian pada penelitian ini terdapat metode penelitian, yaitu metode yang digunakan oleh kami adalah Research and Development atau R&D. Metode ini termasuk metode pengembangan di mana peneliti harus mengembangkan salah satu produk maupun pengembangan bahan ajar, yaitu ada langkah-langkah pada R&D adalah pengkajian terhadap hasil penelitian yang relevan yang sangat berhubungan dengan penelitian yang akan kita teliti. Kemudian pengembangan ini dikaitkan dengan komponen-komponen pada produk yang telah kita buat dan akan dikembangkan. Kemudian melakukan uji validasi produk kepada ahli sebelum produk kita gunakan. Kemudian ada tahap penguji produk, di mana pada tahap ini produk kita diujikan terlebih dahulu, seperti kita ujikan kepada siswa yang pernah mendapatkan materi sebelumnya, yaitu diujikan pada siswa yang kelasnya lebih tinggi dari kelas yang akan kita teliti. Kemudian di sini ada subjek penelitiannya, yang dimana subjek penelitian ini di sini ada uji empiris. Uji empiris ini kepada 10 orang siswa kelas 2 sekolah dasar SD IT Alfat, dan ada uji coba terbatasnya, yaitu 10 orang siswa kelas 1 SD IT Alfat, dan untuk uji coba luasnya 8 orang siswa kelas 1 SD IT Alfat Batu Jajar juga. Kemudian pada penelitian ini terdapat beberapa instrumen. Yang pertama yaitu ada lembar RPP dan instrumen observasi kepada guru. Yang kedua ada lembar instrumen angket siswa dan guru. Yang ketiga ada lembar instrumen wawancara, dan yang terakhir ada lembar instrumen soal tes. Kemudian di sini ada hasil penelitiannya, yaitu yang pertama terdapat pemberian tes uji empiris kepada siswa kelas 2 sekolah dasar IT Alfat Batu Jajar, dan kemudian di sini ada pemberian tes awal terbatas atau kita sebut dengan pretest kepada 10 orang siswa, dan ini ada post testnya juga kepada 10 orang siswa kelas 1 SD IT Alfat. Dan untuk pemberian tes awal luas atau pretest pada uji luas ini 18 orang siswa SD IT Alfat. Kemudian pemberian tes akhir atau post test kepada 18 orang siswa kelas 1 SD IT Alfat. Kemudian di sini ada kelayakan produknya. Di sini kelayakan produknya yaitu validasi ahli media 1 dengan persentase keseluruhan 90%, yaitu dapat kita kriteriakan yaitu kelayakannya sangat baik. Dan untuk validasi ahli media 2 persentasenya 95%, yaitu kriteria kelayakannya sangat baik juga. Kemudian di sini ada respon guru dan respon siswa. Pada angka respon guru uji terbatas ini ialah persentasenya 87,5%, kriteria kelayakannya valid. Untuk uji coba luas respon guru ialah dengan persentase 92,5% dengan kriteria kelayakan sangat valid. Dan untuk angka respon siswa uji terbatas yaitu persentase 38,1% dengan interpretasi baik. Dan untuk angka respon siswa uji luas yaitu 68,8% dengan interpretasi baik juga. Kemudian di sini ada peningkatan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 sekolah dasar, yaitu ada hasil dari tes uji terbatas ini ialah pada pretest nilai jumlahnya 720, dapat kita rata-ratakan 72, dan untuk post testnya 925, dapat kita rata-ratakan 91. Kemudian hasil tes uji luasnya yaitu dengan tes yang pretest itu 1435, skala rata-ratanya 79,7%, dan untuk post testnya yaitu 1640 dengan rata-rata 91,1%.
Pada soal tes pretest dapat kita simpulkan pada soal tes pretest dan posttest di kelas 1 ini skor rata-rata yang dikerjakan oleh siswa pada tes pertama saat uji coba terbatas yaitu 72 dan tes keduanya 91%. Kemudian skor rata-rata yang dikerjakan oleh siswa pada uji coba luas pada tes pertama mendapatkan skor 79,7% dan tes keduanya 91,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal tes yang diberikan dan media yang diberikan oleh peneliti mendapatkan peningkatan pada setiap tesnya. Kemudian di sini terdapat kesimpulannya, yaitu yang pertama, penelitian yang berjudul pengembangan bahan ajar menggunakan metode struktur analitik sintetik berbantuan media kartu huruf untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 SD. Data yang diperoleh telah disampaikan pada hasil dan pembahasan. Penelitian ini telah dilaksanakan di satu sekolah sebagai tempat penelitian uji terbatas uji luas. Produk bahan ajar yang digunakan di kelas 1 yaitu berupa media kartu huruf yang berisi materi dan gambar yang dibuat oleh peneliti. Produk ini telah divalidasi oleh pihak terkait. Proses perkembangan produk ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu observasi, mengumpulkan masalah, membuat draft dan desain produk yang sudah dibuat, validasi produk, revisi produk, dan uji coba produk. Produk ini sudah divalidasi oleh ahli media dan materi, yaitu dengan interpretasi sangat baik, yang berarti dikatakan valid. Yang kedua, kelayakannya, yaitu kelayakan pada produk bahan ajar dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik ini dengan berbantuan media kartu huruf dapat dilihat dari hasil validasi ahli media. Produk yang dikembangkan sudah layak dan dapat digunakan tanpa adanya revisi. Kemudian yang ketiga ada proses, yaitu pada proses pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan produk bahan ajar dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik dengan media kartu huruf dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan dalam pemahaman siswa dengan adanya menggunakan produk bahan ajar dengan media kartu huruf. Dalam penelitian ini maka peningkatan kemampuan membaca siswa bertambah dan penelitian ini tidak hanya menggunakan produk saja melainkan siswa belajar mengembangkan media yang kurang dikembangkan oleh guru. Kemudian hasil penelitian ini memperoleh kategori atau kriteria cukup efektif. Respon yang didapat peneliti oleh pendidik dan peserta didik dengan menggunakan produk bahan ajar menggunakan metode struktur analitik sintetik dengan berbantuan media kartu huruf, bahwa dapat kita lihat hasil angket siswa mencapai rata-rata 38,1 pada uji terbatas dan 68,8 pada uji luas, dan dapat dilihat dari hasil angket guru yang mencapai 87,5% dan 92,5%. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa produk bahan ajar menggunakan metode struktur analitik sintetik dengan berbantuan media kartu huruf dikategorikan sangat valid. Dan yang terakhir yaitu untuk peningkatannya, peningkatan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Saat sebelum menggunakan produk, siswa memiliki nilai yang menurun serta peningkatan kurang sesudah menggunakan produk bahan ajar dan media ini, bahwa dapat kita lihat siswa mampu untuk meningkatkan kemampuan belajarnya dan siswa dapat mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM atau di atas rata-rata setelah menggunakan media kartu huruf ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika saya mempunyai banyak kekurangan saat memberikan presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.